Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita masih akan ngebahas tentang Ant-Man and the Wasp Quantumania ya teman-teman. Menarik banget ini dikupas tuntas ya tentang Kang the Conqueror, Scott Lang, dan Quantum Realm itu sendiri. Jadi ada beberapa klip yang akan kita bahas. Di video kali ini kita akan nge-breakdown klip terbaru untuk promosi Ant-Man and the Wasp Quantumania, memperlihatkan pertama kali kedatangan Hope, Hank, dan juga Janet ke Quantum Realm, atau ternyata di video tersebut sudah dijelaskan bahwa itu bukan Quantum Realm tapi Subatomic Universe. Nah, jadi kita akan ngebahas nih lebih dalam ya tentang Subatomic Universe ini, atau di versi komiknya itu biasa disebut dengan nama Subatomic Microverse atau Subatomic Micro Universe. Bagi kalian semua yang ketinggalan dengan video-video breakdown aku TV spot terbaru penjelasan detail Easter egg Ant-Man and the Wasp Quantumania lainnya, boleh banget nonton video-video ini ya. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Banyak banget sih detail menarik dan scene-scene baru yang diperlihatkan di TV spot trailer Quantumania itu ya. Jadi aku disclaimer di awal, mungkin aja akan ada spoiler. Nah, bagi kalian yang gak suka spoiler, tutup langsung videonya ya guys. Oke, scene klip terbaru yang di-share ini menampilkan Janet, Hope, dan juga Hank mengendarai sebuah hewan laut terbang pari yang bisa terbang. Ini sebenarnya merupakan lanjutan dari beberapa scene yang sudah pernah rilis pada teaser dan trailer bulan lalu ya teman-teman. Jadi ini lanjutannya. Sebelum kita bedah tentang klip itu tadi yang ngomongin tentang Subatomic Universe, kita mau bedah dulu ya, ini kok bisa mereka mengendarai sebuah ikan pari yang bisa terbang. Nah, jadi kalau berdasarkan kita lihat di klip ini, mungkin dahulu ketika Janet terjebak selama 30 tahun di Quantum Realm, dia ini juga mempelajari hewan-hewan apapun yang ada di wilayah ini, di Quantum Realm ini maupun di universe ini ya teman-teman. Jadi dia ini kan juga orang pintar dan ilmuwan. Jadi dia mempelajari hewan-hewan ini. Termasuk bisa dilihat di scene ini, terlihat ada snail atau dua siput raksasa ya. Dan di situ bisa dilihat si Janet dengan pakaian dia yang lama di Ant-Man yang kedua ketika dia terjebak di Quantum Realm selama 30 tahun. Dan kemudian dia terkejut melihat ke atas kayak ada 3 meteor berwarna putih itu ya. Jadi ini tuh mengindikasikan bahwa kok bisa mereka bertiga ini dapat ikan pari terbang ini, karena si Janet ini sudah mengetahui zona-zona mana saja dan mengetahui hewan-hewan apa saja yang bisa dijinakkan dan jadi transportasi. Dan juga kalau kita lihat di scene trailer awal ini, mereka bertiga, Janet, Hope, dan Hank itu pertama kali jatuh dan terhisap ke Quantum Realm, itu jatuh ke wilayah seperti lautan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ketemu ikan parinya di sini. Oke, di klip awal ini menampilkan Janet, Hope, dan Hank pertama kali datang ke wilayah ini ya, seperti kota pekerja gitu ya. Mereka baru sampai di sini. Dan kalau kalian dengerin klipnya, itu ada suara-suara alien gitulah istilahnya ya. Dan ini membuat mereka bertiga sedikit waspada. Perlu kalian ketahui ya, sesaat sebelum mereka semua ini terhisap ke Quantum Realm, mereka semua terpisah. Yang kelompok satu ada Scott Lang dan Cassie Lang, dan yang kelompok kedua ada mereka bertiga ini. Setelah sampai, mereka bertiga langsung cepat-cepat kayak menutupi badan mereka ya, agar nggak dicurigai orang. Hank Pym pun berkata di sini, ternyata ia baru tahu bahwa di wilayah ini ada makhluk-makhluk dengan intelijen yang tinggi. Ia sudah sedari dulu ingin sekali datang ke sini, ke Subatomic Universe. Ketika ia mengetahui fakta ini, ia berkata bahwa ini semua mengubah pengertian dan pengetahuan ilmu kita mengenai kehidupan, evolusi, galaksi, universe. Jadi kalau aku lihat-lihat kayak penting banget ya apa yang diceritakan oleh si Hank Pym ini tentang discover atau ditemukannya Subatomic Universe. Dan yap, inilah pertama kali disebutkan ya di MCU Marvel Cinematic Universe tentang Subatomic Universe. Karena sebelum-sebelumnya kita kan taunya Quantum Realm, dan Janet Van Dyne itu juga nggak mau cerita tentang terjebaknya ia selama 30 tahun di Quantum Realm itu. Jadi masih sedikit banget sih sebenarnya informasinya. Oke, scene lucu berikutnya dilanjutkan dengan Hank Pym ini terkejut ya melihat sebuah manusia brokoli yang ternyata bisa berjalan. Ia pun langsung berkata dan mengumpat gitu ya teman-teman, terkejut. Dan klip ini pun berakhir ya guys. Nah, bagi kalian yang penasaran, manusia brokoli ini sama banget dan persis dengan karakter di komik yang bernama Rumalki. Rumalki ini merupakan makhluk yang mirip dengan brokoli ini ya teman-teman, atau kayak pohon atau sayuran gitu. Dan kayaknya sih scene ini nanti dilanjutkan dengan si Hank, Janet, dan juga Hope itu masuk ke sebuah bar atau tempat minum alien-alien ini ya teman-teman ya. Janet menggunakan kayak kekuatannya gitu untuk membuka pintu yang ada garis-garis simbol cahaya berwarna kuning ini. Oke teman-teman semuanya, kita kembali ngebahas lagi ya tentang Subatomic Universe yang disebutkan oleh Hank Pym tadi. Karena ini menarik banget ya guys ya, bahwa selain kehidupan yang ada di Quantum Realm, kita juga bisa melihat tentang Subatomic Universe. Oke, perlu kalian ketahui ya teman-teman tentang fakta menarik bahwa sebenarnya di komik itu sendiri kalimat Quantum Realm itu tidak pernah disebut ya. Quantum Realm
itu dibuat adalah khusus untuk versi film MCU aja. Nah, kalau versi komiknya, Quantum Realm itu biasa dikenal dengan sebutan Microverse atau Micro Universe. Jadi agak berbeda ya, versi komik Microverse, versi film MCU-nya diubah jadi Quantum Realm. Sehingga gampangannya apa yang dikatakan Hank Pym tadi, Subatomic Universe merupakan Quantum Realm dan juga Microverse juga. Namun di sini akhirnya jadi berbeda ya setelah dikatakan oleh Hank Pym ini, ternyata mereka semua ini terhisap bukan ke Quantum Realm. Mungkin memang iya ke Quantum Realm, tapi mungkin lebih jauh lagi dari Quantum Realm, yaitu sampai ke Subatomic Universe. Jadi Subatomic Universe ini di dalam-dalamnya Quantum Realm lagi gitu ya teman-teman. Mungkin aja, maybe aja ya teorinya gitu. Karena harusnya sih Hank Pym ngomongnya mereka berada di Quantum Realm, tapi di sini dia ngomong di Subatomic Universe. Ini mirip banget ya dengan originalitas Quantum Realm itu sendiri yang bernama Microverse kalau di komiknya. Nama lengkap di komik adalah Subatomic Microverse atau Subatomic Micro Universe. Jadi ya sama-sama gitu ya dengan Subatomic Universe yang artinya semesta subatomic, semesta mikroorganisme. Nah, Subatomic Universe atau Microverse ini pertama kali diperkenalkan di komik Marvel pada komik Captain America tahun 1943 guys. Jadi udah lama banget ya Subatomic Universe atau Microverse ini diperkenalkan. Subatomic Microverse ini pertama kali dibuat atau diciptakan oleh seorang hero atau entitas makhluk bernama Time Traveler yang memiliki kekuatan dahsyat yang sangat besar bernama Enigma Force. Jadi dia nggak ada nama ya, namanya itu ialah Time Traveler dan memiliki kekuatan hebat Enigma Force. Nah, Enigma Force ini juga pernah aku bahas ya di breakdown Easter egg video Quantum Mania aku yang ini. Itu versi komiknya loh ya. Kalau si Time Traveler inilah yang membuat Microverse atau Subatomic Universe melalui Enigma Force, kekuatan miliknya. Mungkin di versi filmnya biar nggak terlalu ribet dan rumit gitu ya, langsung dikatakan aja mungkin semuanya dari Kang the Conqueror. Di komiknya sendiri, Subatomic Universe atau Subatomic Microverse ini memiliki zona-zona tersendiri atau homeworld, wilayah-wilayah tersendiri yang diisi oleh beragam macam dan beda-beda makhluk alien-alien gitu ya teman-teman. Dikenal dengan Center of the Molecular, pusat dari semua molekul di Subatomic Universe. Nah, kalau kalian lihat map atau peta zona wilayah di Subatomic Universe ini, ada banyak ya. Ada Dead Zone, tempat untuk mengubur orang-orang yang mati, ada Farm Zone, tempat untuk pertanian, dan juga di sini ada Polaria Zone dan Sub-Zero Zone, tempat gunung-gunung bersalju. Ada juga Tropica Zone, tempat zona hutan-hutan, dan masih banyak banget di sini ya zona-zona lainnya. Totalnya ada 14 zona atau 14 wilayah gitu ya teman-teman. Salah satu zona atau wilayah dari Subatomic Microverse ini ada namanya zona Oceania. Zona Oceania ini berisi makhluk-makhluk raksasa besar, makhluk-makhluk laut yang bisa terbang dan bisa berenang. Nah, mungkin aja makhluk laut ikan pari ini berasal dari zona Oceania. Karena kalau kita perhatikan di Quantum Mania ini banyak banget hewan-hewan laut terlihat ya. Ada kayak ubur-ubur, ada kayak kepiting juga di sini. Ada juga zona atau wilayah bernama Industrial Zone yang berisi alien-alien, makhluk-makhluk aneh, robot-robot industri. Nah, mungkin aja di scene ini Janet, Hope, dan Hank pertama kali datang menggunakan ikan pari ini pergi ke Industrial Zone. Mirip-mirip kayak tempat pekerja gitu di sini. Bahkan di salah satu panel komiknya terlihat salah satu makhluk di Microverse itu menggunakan siput raksasa untuk transportasi ya teman-teman, sama seperti siput yang aku lihat kan di scene ini. Nah, jadi aku memang suka banget ya dengan detail-detail ini yang akhirnya mereka adaptasi persis kayak di komik. Jadi bukan kayak Quantum Realm, tempat yang abstrak, tempat yang gak jelas kayak di Ant-Man yang pertama itu ya teman-teman, dan yang kedua. Makanya bentukan Quantum Realm yang kita lihat di trailer Ant-Man Quantum Mania ini agak berbeda dengan yang kita lihat sebelum-sebelumnya yang abstrak banget, karena memang ini adalah tempat yang jauh lebih dalam dari Quantum Realm, yaitu Subatomic Universe atau Microverse. Wah, aku excited banget ya pertama kali diperkenalkan Subatomic Universe, Microverse ini ke MCU ya teman-teman. Nah, jadi pembahasan tentang Microverse, Subatomic Universe ini memang sangat luas banget dan panjang banget di komik Marvel. Bahkan Marvel sendiri untuk membahas masalah Microverse atau Quantum Realm ini, mereka punya judul tersendiri ya di Marvel komiknya berjudul Micronauts. Jadi ada sekumpulan hero-hero dari Microverse yang membentuk sebuah tim hero bernama Micronauts. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf banget ya, itu dia penjelasan aku mungkin agak lumayan panjang dan agak jelimet atau rumit gitu ya. Tapi ya itulah ya teman-teman yang bisa kita ambil Easter egg dari klip terbaru Ant-Man Quantum Mania, di mana Hank Pym berkata mereka berada di Subatomic Universe. Jadi gitulah penjelasannya kalau di komik ya. Nama aslinya itu Microverse. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe.
Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.